Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudara senusantara yang sedang menyimak maupun yang belum. Semoga rahmat dan keberkahan senantiasa tercurah kepada kita semua. Tanpa disadari, mungkin di tengah hiruk-pikuk kota, dalam antrian pasar tradisional, atau bahkan saat menunggu lampu merah menyala, Anda pernah berpapasan dengan Satrio Piningit. Sosoknya, yang seringkali disamarkan dalam kesederhanaan, memancarkan aura kebijaksanaan dan kekuatan yang sulit dijelaskan. Aura yang mungkin hanya bisa dirasakan oleh hati yang jernih dan pikiran yang terbuka. Kisah tentang Satrio Piningit, sang tokoh harapan yang dinanti-nantikan kemunculannya, memang selalu menarik untuk dibahas, bahkan nyaris memikat semua kalangan. Mari kita kupas tuntas secara santai, tanpa pretensi menggurui atau merasa paling tahu, agar tercipta diskusi yang menyenangkan, konstruktif, dan mencerahkan. Kita akan menjelajahi berbagai versi ramalan yang beredar dari mulut ke mulut, tertulis dalam serat-serat kuno, hingga interpretasi modern yang bermunculan di era digital ini. Kita akan menimbang tafsirannya satu persatu, mencari benang merah yang menghubungkan, dan mencoba menghubungkannya dengan realitas sosial, politik, dan budaya yang kita hadapi saat ini. Apakah ada tanda-tanda kemunculannya? Apakah kita sedang berada di era yang diramalkan? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi bahan renungan kita bersama. Bagi siapapun yang memiliki ketertarikan yang sama, kisah ini berpotensi membuka wawasan baru, menstimulasi pemikiran kritis, dan bahkan mungkin menginspirasi tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita bisa belajar dari nilai-nilai luhur yang dikaitkan dengan sosok Satrio Piningit dan menerapkannya dalam konteks kekinian. Namun, sebaliknya, pembahasan yang mendalam, penuh dengan teka-teki, simbolisme, dan interpretasi berlapis ini pun tak akan sampai pada mereka yang tak tertarik atau skeptis terhadap ramalan dan mitos. Kita menghormati perbedaan pandangan dan preferensi masing-masing. Diskusi ini hanyalah sebuah ajakan untuk berpikir dan merenung, bukan sebuah upaya untuk meyakinkan atau memaksakan kepercayaan. Mari kita berdiskusi dengan kepala dingin, hati terbuka, dan semangat untuk saling belajar. Kita semua memiliki kesibukan dan mobilitas tinggi di era modern ini, begitu pula Satrio Piningit. Ia adalah seorang manusia biasa, sama seperti kita, dengan aktivitas sehari-hari yang mungkin tak jauh berbeda. Ia bekerja, berinteraksi dengan orang lain, dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun waktunya banyak dihabiskan untuk merenung, bertafakur, dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan dan bangsa, ia tetap harus keluar untuk urusan-urusan pribadinya. Keseharian kontras dengan kedalaman pemikirannya, mungkin ia sedang membeli makanan di warung pinggir jalan, berinteraksi dengan penjual dan pelanggan lain, tersenyum ramah kepada mereka. Atau, ia membantu tetangga yang kesulitan, memberikan tenaga dan waktunya tanpa pamrih, menjadi bagian dari solusi atas masalah yang dihadapi komunitasnya. Bahkan, sekadar menikmati secangkir kopi di kedai sederhana, larut dalam aroma dan obrolan ringan di sekelilingnya, menjadi cara untuk tetap terhubung dengan realitas. Ia hadir di antara kita, tanpa kita sadari, menyerap energi dan mengamati perkembangan zaman, mencatat perubahan-perubahan kecil yang mungkin terlewatkan oleh mata lain, dan merajutnya menjadi pemahaman yang lebih utuh. Keberadaannya adalah sebuah misteri yang terus bergulir, sebuah teka-teki yang mengundang rasa ingin tahu. Seperti siluet yang samar di kejauhan, ia ada namun sulit didefinisikan. Lebih dari sekadar kehadiran fisik, ia adalah sebuah harapan yang terus menyala di tengah kegelapan, sebuah obor yang menerangi jalan di kala bimbang, dan sebuah janji tentang hari esok yang lebih baik. Ia adalah pengingat bahwa di balik kesibukan dunia, selalu ada ruang untuk kebijaksanaan, kebaikan, dan kontemplasi. Satrio Piningit, lebih dari sekadar nama, merupakan personifikasi dari empati yang mendalam dan jiwa sosial yang tinggi. Ia bukan hanya merasakan penderitaan orang lain, tetapi juga tergerak untuk meringankannya dengan tindakan nyata. Contoh konkret dari karakter mulianya adalah bagaimana ia, tanpa ragu sedikit pun, akan menolong korban kecelakaan di jalan. Tindakannya bukan sekadar pertolongan pertama, ia melompat ke dalam situasi genting,
bahkan mengabaikan keselamatannya sendiri demi membantu mereka yang membutuhkan. Namun, ada nuansa unik dalam kepribadiannya. Apabila ia melihat sudah banyak orang yang memberikan pertolongan, maka ia akan mengurungkan niat awal tersebut. Hal ini bukan karena ketidakpedulian, melainkan karena alasan tersendiri yang mendalam. Mungkin ia merasa kehadirannya hanya akan menambah kesemrawutan di lokasi kejadian, atau ia percaya bahwa keahliannya lebih dibutuhkan di tempat lain yang belum tersentuh bantuan. Bisa juga ia memiliki pertimbangan strategis lain, seperti menghindari kemungkinan menghalangi kerja tim medis profesional yang mungkin akan segera tiba. Dengan demikian, Satrio Piningit tidak hanya bertindak berdasarkan dorongan hati, tetapi juga dengan perhitungan cermat dan pemahaman konteks situasi yang matang, menjadikannya seorang penolong yang efektif dan bijaksana. Tindakannya selalu dilandasi dengan niat tulus untuk memberikan dampak positif yang sebesar-besarnya. Memang benar, membantu sesama adalah tindakan terpuji yang bisa dilakukan oleh siapapun. Ini adalah nilai universal yang dijunjung tinggi di berbagai budaya dan agama. Namun, yang membedakan Satrio Piningit dari sekadar orang yang berbuat baik adalah dorongan internal yang kuat, mendalam, dan konsisten untuk berbuat baik. Bukan sekadar tindakan sesaat atau respons terhadap situasi tertentu, kebaikan Satrio Piningit terpancar dari dalam dirinya. Fokus di sini bukan semata-mata pada tindakan membantu itu sendiri, melainkan pada sosok yang melakukannya, Satrio Piningit. Ia memiliki orientasi alami untuk membantu siapapun yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang ekonomi, status sosial, keyakinan politik, ras, agama, atau identitas lainnya. Ia tidak memilih-milih siapa yang layak dibantu. Semua orang sama di matanya, sama-sama manusia yang berhak mendapatkan pertolongan dan kasih sayang. Baginya, kemanusiaan adalah satu kesatuan, dan penderitaan satu orang adalah penderitaan seluruh umat manusia. Dorongan untuk meringankan beban orang lain adalah bagian integral dari siapa dia, bukan sekadar pilihan yang diambil sesekali. Kepekaan hatinya terhadap kesulitan orang lain begitu tajam, sehingga ia secara otomatis tergerak untuk bertindak. Setelah memberikan pertolongan, ia tidak mencari pujian atau pengakuan. Sebaliknya, ia akan segera menghindar, seolah tak ingin dikenali atau disanjung. Ia melakukan kebaikan bukan untuk mendapatkan imbalan, melainkan karena dorongan hati yang tulus. Hal ini menambah misteri pada sosoknya dan menjadikannya semakin menarik. Di ruang publik, aura Satrio Piningit sangat berbeda dan memancarkan energi yang unik, sebuah daya tarik yang sulit diabaikan. Kehadirannya terasa tidak hanya secara fisik, melainkan juga secara spiritual, seolah ada resonansi khusus yang mengiringi setiap langkahnya. Energi positif yang terpancar darinya bagaikan magnet, menarik perhatian banyak orang, terutama mereka yang memiliki sensitivitas lebih tinggi atau anugerah indera keenam. Orang-orang dengan kemampuan khusus ini merasakan ada sesuatu yang istimewa dan berbeda dalam dirinya, sebuah potensi luar biasa yang belum terungkap. Insting mereka mendorong untuk mendekatinya, menyapa dengan antusiasme yang tulus, dan bahkan memberanikan diri mengajukan pertanyaan-pertanyaan tak biasa, seolah mencoba menyingkap tabir misteri yang menyelimuti Satrio Piningit. Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali menyentuh isu-isu mendalam, seperti gambaran masa depan yang masih abu-abu, tentang kebenaran tersembunyi yang ingin diungkap, atau bahkan tentang tujuan hidup yang lebih besar dan bermakna. Interaksi-interaksi yang terjadi di sekeliling Satrio Piningit jauh melampaui percakapan sehari-hari. Mereka merupakan pertukaran energi yang intens, sebuah proses resonansi di mana pemahaman mendalam tentang kehidupan, tujuan, dan tantangan masa depan dibagikan dan diperkuat. Melalui interaksi ini, citra Satrio Piningit sebagai figur yang istimewa semakin terpatri dalam benak masyarakat. Ia tidak lagi sekadar dipandang sebagai manusia biasa dengan segala keterbatasannya, melainkan sebagai pembawa harapan yang nyata di tengah ketidakpastian, seorang penuntun yang memancarkan cahaya kebijaksanaan di tengah kegelapan informasi dan kebingungan moral, serta jembatan yang menghubungkan dunia nyata yang penuh dengan pragmatisme dengan alam spiritual yang menyimpan kebijaksanaan abadi. Kehadirannya di ruang publik, di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, menjelma menjadi semacam oase spiritual, tempat mereka yang haus akan makna dan kebenaran dapat menemukan setitik air jernih.
Interaksinya menjadi bukti nyata bahwa harapan akan hadirnya seorang pemimpin yang adil, bijaksana, dan berpihak pada kepentingan rakyat kecil masih terus menyala dengan kobaran semangat di dalam hati setiap orang, sebuah harapan yang tidak pernah padam meski diterpa badai kekecewaan dan ketidakpercayaan. Lebih dari itu, interaksi ini juga menumbuhkan rasa persatuan dan solidaritas di antara mereka yang meyakini visinya, menciptakan sebuah komunitas yang berdedikasi untuk mewujudkan perubahan positif di masyarakat. Kehadirannya seringkali memancarkan pesona yang sulit dijelaskan, sebuah karisma yang menguar bahkan tanpa usaha yang kentara. Aura misterius menyelubunginya, memikat perhatian siapapun yang berada di dekatnya. Orang-orang terpana dan tertarik padanya, seolah ada kekuatan magnet yang menarik mereka mendekat, meski ia cenderung merendah, memilih diam, dan tidak banyak bicara. Kontradiksi inilah yang justru menjadi daya tarik utamanya, sebuah paradoks yang membuat penasaran. Sifatnya yang bersahaja, jauh dari kesan sombong atau penuh ambisi, dan ketidakmauannya menonjolkan diri justru memunculkan rasa ingin tahu yang mendalam. Orang-orang penasaran apa yang tersembunyi di balik kesederhanaannya itu, rahasia apa yang ia simpan di balik tatapan matanya yang tenang. Mereka merasa ada kedalaman tersembunyi, kebijaksanaan yang belum terungkap, dan potensi yang belum dimanfaatkan. Keheningannya bukan kekosongan, melainkan ruang yang dipenuhi dengan kemungkinan dan janji akan sesuatu yang istimewa. Ia bagaikan sebuah buku tua yang sampulnya lusuh, namun menyimpan cerita yang tak ternilai harganya di dalamnya. Mungkin Anda dirundung rasa penasaran yang mendalam, bahkan diam-diam memendam kerinduan untuk bertemu dengannya. Perasaan ini wajar, mengingat sosok Satrio Piningit digambarkan sebagai pemimpin ideal yang dinanti-nantikan. Bisa jadi, tanpa Anda sadari, Anda sudah berpapasan dengannya dalam kesibukan rutinitas sehari-hari, mungkin di pasar, di jalan, atau bahkan di tempat kerja. Namun, jika Anda berani menanyakan langsung perihal identitasnya sebagai Satrio Piningit, kemungkinan besar ia akan menyangkalnya dengan tegas atau meremehkannya dengan senyum tipis. Ia cenderung menolak pengakuan tersebut, mungkin karena sifatnya yang rendah hati, atau karena ia belum merasa siap untuk mengemban amanah besar yang melekat pada gelar tersebut. Mengapa saya berkata demikian dengan yakin? Karena kita semua adalah bagian dari jalinan kehidupan yang luas dan tak terhingga, sebuah permadani kosmik yang ditenun dari jutaan benang takdir. Kita bergerak dan berinteraksi, saling bersinggungan dan memengaruhi, berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam perjalanan masing-masing yang unik. Sama halnya dengan Satrio Piningit, sosok yang diramalkan akan hadir di tengah kekacauan. Ia tidaklah terpisah dari kita. Ia hidup di antara kita, mungkin di kota yang sama, mungkin di desa terpencil, menjalani hidupnya sehari-hari seperti orang biasa, menyembunyikan identitasnya di balik kesederhanaan. Oleh karena itu, sangat mungkin Anda, atau beberapa dari Anda yang mendengarkan ini, telah bertemu dengannya. Mungkin di pasar yang riuh, di antara tumpukan sayuran segar dan aroma rempah yang menggoda, di mana ia tampak seperti berbaur namun juga menonjol dengan caranya sendiri. Atau mungkin di perpustakaan yang tenang, di antara rak-rak buku yang menjulang tinggi dan bisikan halaman yang dibalik, di sana ia duduk terpencil, tenggelam dalam dunia lain. Bisa jadi pula di stasiun kereta yang ramai, di tengah hiruk-pikuk para pelancong dan suara pengumuman yang membingungkan, ia berdiri tegak, seolah memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar naik kereta. Atau bahkan di jalanan yang ramai dan bising, di antara deretan toko dan lalu lalang pejalan kaki yang tak berujung, ia berjalan dengan langkah mantap, seperti mengukir jalannya sendiri di tengah kerumunan. Mungkin Anda pernah merasakan auranya yang khas, sebuah energi yang sulit dijelaskan namun meninggalkan kesan mendalam. Sebuah getaran yang terasa familiar namun asing, menenangkan namun sekaligus menggelisahkan. Mungkin pancaran matanya menangkap perhatian Anda, menyiratkan kebijaksanaan dan pengalaman yang melampaui usianya. Mungkin senyumnya yang samar meninggalkan teka-teki di benak Anda, sebuah pertanyaan yang belum terjawab namun terus membayangi. Mungkin Anda pernah bertukar sapa singkat dengannya, sebuah "selamat pagi" yang sederhana atau "maaf, permisi" yang sopan, tanpa menyadari makna tersembunyi dari pertemuan tersebut. Atau mungkin Anda bahkan berbincang singkat dengannya, membahas cuaca, buku yang sedang dibaca, atau sekadar mengeluhkan kemacetan,
tanpa menyadari bahwa kata-kata yang terucap mungkin mengandung petunjuk atau pesan yang lebih dalam, benih kecil yang ditanam untuk bertunas di kemudian hari. Pertemuan yang tampaknya biasa, namun berpotensi menjadi sangat luar biasa. Yang jelas, kehadirannya tidak akan mencolok seperti kilatan petir, melainkan terasa halus seperti sentuhan angin sepau-sepa. Ia akan meninggalkan kesan mendalam, bukan dalam bentuk kehebohan, melainkan sebuah bisikan dalam hati yang sulit dijelaskan, sebuah perasaan damai dan harapan yang tiba-tiba muncul tanpa alasan yang jelas. Mungkin itu adalah sentuhan takdir, sebuah tanda bahwa perubahan besar akan segera tiba. Jadi, bukalah mata, bukalah hati, dan perhatikan sekeliling Anda. Siapa tahu, Satrio Piningit ada di dekat Anda, siap untuk menjalankan perannya dalam sejarah. Siapapun bisa bertemu dengan sosok yang digambarkan sebagai Satrio Piningit dalam kondisi yang tak terduga, bahkan mungkin di tempat dan waktu yang paling sederhana dan tidak mencolok. Pertemuan itu bisa jadi terjadi dalam interaksi sehari-hari, tanpa disadari oleh kedua belah pihak. Namun, perlu dipahami bahwa Satrio Piningit, meski dijanjikan akan muncul untuk membawa perubahan, cenderung memiliki sifat pemalu dan lebih memilih untuk menyembunyikan diri dari sorotan publik, menghindari publisitas dan keramaian. Hal ini menggarisbawahi bahwa identifikasi sosok tersebut bukanlah fokus utama. Lebih penting daripada mengetahui siapa dia adalah mengenali dampak positif yang dibawanya dan mendukung perubahan yang diinisiasinya. Karena esensi dari Satrio Piningit terletak pada kontribusi nyata, bukan pada popularitas atau pengakuan personal. Dengan kata lain, kehadiran Satrio Piningit lebih dirasakan melalui perbuatan dan pengaruhnya daripada melalui pengumuman identitas diri. Makna yang lebih dalam dari mitos ini adalah bahwa empati terhadap lingkungan dan sesama manusia tidak terbatas hanya pada Satrio Piningit. Esensi dari kepemimpinan dan kebaikan yang diasosiasikan dengan figur tersebut, sebenarnya hadir dalam diri banyak orang di sekitar kita. Mereka memiliki kepedulian yang tulus, kasih sayang yang besar, dan keinginan untuk berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Mereka inilah yang juga merupakan agen perubahan, pahlawan tanpa tanda jasa yang setiap hari, dengan cara mereka masing-masing, berkontribusi positif bagi masyarakat. Tindakan-tindakan kecil yang mereka lakukan, jika dikumpulkan, mampu memberikan dampak yang besar bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, mari kita menjadikan semangat Satrio Piningit, bukan sebagai personifikasi tunggal penyelamat, melainkan sebagai inspirasi kolektif untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Ini berarti, menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, dan mempraktikkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua menjadi orang yang rela menolong tanpa pamrih, saling menyayangi, dan menghargai sesama manusia serta alam semesta yang menjadi rumah kita bersama. Dengan menumbuhkan sikap seperti ini, kita turut serta mewujudkan dunia yang lebih harmonis dan sejahtera, di mana setiap individu merasa memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan positif. Dengan kata lain, kita semua memiliki potensi untuk menjadi Satrio Piningit dalam versi kita masing-masing. Kesimpulannya, kehadiran Satrio Piningit meskipun seringkali hanya dalam bentuk narasi atau harapan, mengingatkan kita akan inti penting dari kemanusiaan, nilai-nilai luhur seperti kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Lebih dari sekedar menunggu munculnya sosok ideal, konsep ini menekankan pentingnya menumbuhkan empati dalam diri kita, memahami penderitaan orang lain, dan tergerak untuk melakukan tindakan nyata dalam membantu sesama. Satrio Piningit, dengan sosoknya yang seringkali digambarkan tersembunyi dalam kesederhanaan, mengajarkan bahwa kebaikan sejati tidak selalu membutuhkan pengakuan atau ketenaran. Dengan membuka hati dan pikiran, kita dapat merasakan dampak positif yang dibawanya, bukan dalam bentuk kehadiran fisik yang nyata, melainkan melalui inspirasi dan motivasi untuk berbuat kebaikan. Hal ini mendorong kita untuk berkontribusi secara aktif dalam menciptakan perubahan yang lebih baik di lingkungan sekitar kita, membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berbelas kasih. Demikian dulu sahabat Nusantara untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dari kami semua.